Ada satu momen yang tak pernah saya lupakan. Malam itu hujan turun deras. Saya masih kecil, kira-kira kelas 3 SD. Saya pulang membawa rapor. Nilainya tidak sebaik biasanya. Ayah yang biasanya lembut malam itu marah. Suaranya tinggi, kata-katanya menusuk. Kamu bisa apa kalau nilaimu begini? Mau jadi apa nantinya? Saya hanya diam, menunduk, tapi di dalam dada ada gelombang yang tak sanggup saya bendung. Saya menangis diam-diam di kamar, memeluk bantal, bertanya-tanya, apakah saya masih cukup berharga di mata ayah? Sepertinya kejadian-kejadian seperti itu sering sekali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu antara orang tua dan anak, ataupun antara atasan dan bawahan, ataupun bisa juga antara suami dan istri. Hari ini kita ingin belajar tentang apa itu mencerna emosi. Malam itu saya tidak mengerti. Saya menelan bulat-bulat semua rasa sakit, malu, kecewa, dan takut. Bertahun-tahun kemudian saya baru paham. Itulah yang disebut emosi yang tak tercerna. Mencerna emosi bukan berarti menghapus amarah atau sedih. Ia adalah keberanian untuk menatap perasaan itu, memberi nama, lalu mengolahnya agar tak menjadi luka yang membatu. Lalu, kenapa mencerna emosi itu penting dalam kehidupan kita? Keluarga adalah rumah pertama kita. Tentunya kita setuju ya dengan statement itu. Tapi justru di sanalah kata-kata paling tajam sering terlontar. Satu kalimat dari orang tua atau pasangan kita, suami atau istri, anak, bisa kita ingat seumur hidup. Kalau emosi itu tidak dicerna, ia bisa berubah menjadi jarak, jadi dingin, jadi diam yang panjang. Kita mungkin tetap tinggal di rumah yang sama, tapi jiwa kita berjalan sendiri-sendiri. Nah, lalu bagaimana caranya mencerna emosi? Yang pertama itu hening sejenak. Saat emosi menyerang, berhentilah. Tarik napas, bukan untuk menekan, tapi untuk memberi ruang. Karena dalam hening kita bisa mendengar suara hati kita sendiri. Lalu yang kedua, berikan nama. Waktu kecil saya tidak tahu caranya. Saya hanya bilang, aku sedih. Padahal lebih dari itu, saya takut ditolak. Saya takut gagal. Saya kecewa karena tidak bisa membanggakan ayah. Saya kecewa karena tidak bisa membanggakan orang tua. Saya malu. Dengan menamai emosi, kita menyalakan lampu di ruang gelap. Lalu setelah itu, cari jejaknya. Emosi hari ini sering punya akar lama. Ayah marah bukan hanya karena rapor, mungkin karena lelah bekerja, khawatir masa depan anaknya, menyadari jejak emosi membuat kita bisa memahami bukan sekedar terluka. Dan ini sangat perlu. Penting sekali. Kita harus bisa mencari jejak emosi tersebut. Lalu setelah itu lepaskan dengan sehat. Butuh waktu lama bagi saya untuk berani bicara pada ayah. Saya ingat sampai suatu malam ketika saya sudah remaja, saya memberanikan diri berkata, "Ayah, waktu itu aku merasa kecil sekali." Dan saya tidak menyangka air mata ayah jatuh. Ia berkata pelan, "Maafkan ayah. Ayah hanya takut kehilanganmu pada kegagalan." Saat itu emosi yang dulu membatu akhirnya larut, yang tersisa hanyalah pelukan. Nah, dari cerita tersebut, apa yang bisa kita refleksikan? Apa yang bisa kita renungkan? Mencerna emosi adalah perjalanan yang tidak instan. Ia butuh keberanian, kejujuran, dan kadang butuh waktu bertahun-tahun. Tapi hasilnya tak ternilai.
kita bisa melepaskan beban, berdamai dengan masa lalu, dan kembali melihat keluarga sebagai rumah yang hangat, bukan ruang yang penuh dengan luka. Hidup selalu menyajikan berbagai rasa. Kadang sedih, kadang senang, kadang biasa-biasa saja. Dalam keluarga, kita akan menemukan cinta, tapi juga benturan. Jangan biarkan benturan itu mengeras menjadi tembok. Belajarlah mencerna emosi agar kita bisa kembali, agar setiap luka bisa berakhir jadi pelukan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika cerita ini menyentuh hati, tuliskan pengalamanmu di komentar, karena berbagi adalah langkah pertama untuk sembuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share podcast ini agar bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, sukses selalu, dan tetap semangat.